hari ini hujan deras di luar sana. Mudah-mudahan hati tetap hangat sehangat acara Rumpi No Secret. Bersama saya Kak Rose, ditemani oleh Daniel di pojok sana, dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Cut Meriska. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nanti kita mau tanya-tanya, tapi sebelumnya kita ke pojokan dulu untuk mengupdate apa sih yang lagi ramai terjadi di luar sana yang menarik perhatian netizen, kekepoan, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini semangat sekali ya, di sini banyak sekali penontonnya, ada 10.000 orang. Kalau kemarin juga ada sidang-sidang perceraian ya, ada beberapa putusan juga. Kalau dari kalangan selebriti ada putusannya Tasya Farasya secara online, dan juga ada Andre Taulani ya. Kalau hari ini agendanya adalah sidang kedua gugatan perceraiannya Angbin terhadap Adly Fairuz gitu. Dan kalau di yang pertama, sidang yang pertama nggak ada yang datang nih dua-duanya, cuman yang kali ini Angbin hadir. Walaupun dengan ya penampilannya semua tertutup gitu, bahkan dia pakai masker, tapi Adly Fairuznya sampai ini kayaknya belum ada update lagi ya, apakah dia hadir atau tidak. Padahal agendanya itu adalah mediasi. Jadi kalau mediasi nggak datang, itu apakah karena sudah sepakat atau supaya besok lagi gitu, besok lagi mungkin berharap mediasi secara secara kekeluargaan berdua aja kali ya gitu. Coba kita lihat dulu videonya seperti apa ketika Angbin ini sempat diwawancara oleh awak media. Kita lihat yang berikut. Penting, mereka berarti kayaknya udah kompak mau co-parenting gitu ya, tetap menjalaninya dengan damai. Kalau kita lihat postingan Instagramnya sebelum datang ke pengadilan agama sih, Angbin ada foto selfie gitu dengan dia menggunakan kerudung, terus captionnya adalah cocok atau enggak gitu ya. Oke, baik. Udah itu aja ya. Tapi yang menarik juga kalau kita lihat postingan di sosial media nih, kalau berita dari sosial media adalah seperti apa reaksinya Tasya Farasya usai putusan perceraiannya dikabulkan oleh pengadilan agama. Dia memposting beberapa bukan ulang tahun ini ya, kue aja gitu. Bunyi kuenya adalah nih, Certified Independent Woman, yang artinya adalah perempuan tersertifikasi perempuan independen gitu. Yang berikutnya adalah From Mrs. to Miss, yang artinya dari nyonya ke nona. Satu lagi adalah Officially Unmarried, ya secara resmi sudah tidak lagi menikah gitu. Kayaknya ini baru kali ini ya ada public figure yang postingnya gitu, celebrating. Oke, baiklah. Kita lihat ada komentarnya. Kalau netizen ini komentar apa dirayakan, Zandamu dirayakan katanya. Love Memong, you have always been a certified independent, strong, beautiful woman. You were and are the strength for everyone around. You inspire me katanya. Hahaha, lagunya mantap. Welcome back Miss Tasya gitu. Lagunya adalah lagu Black Widow. Komen. Suaminya nggak posting apa-apa. Salah, mantannya nggak posting apa-apa. Nggak ada. Oke, baiklah. Langsung aja kalau gitu kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Cut Meriska. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Rizka, langsung kita dudukan di sini ya untuk menjawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan kalau di sini? Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Tapi nih ya, kalau pakai AI apinya bisa gitu keluar sampai ke depan ya. Fitnah atau fakta jika di tengah maraknya berita artis-artis mengajukan gugatan perceraian, itu kamu dan Roger juga ya jadi mawas diri, deg-degan juga kadang-kadang, dan kamu makin lebih posesif sama Roger dan melarang dia, udahlah gak usah syuting-syuting. Fitnah atau fakta? Fitnah. Syuting dong biar dapat duit banyak. Ya, itu penting ya. Yang penting ini kan. Tapi kamu sendiri ya, maksudnya ya mungkin resiko kali di profesi itu. Tapi sejujurnya takut tadi ngeliat berita gitu juga kayak nggak nyangka gitu kan. Iya. Bisa sih gitu ya. Takut tapi ya menjalanin aja yang bener gitu. Dari Rogernya bener, dari akunya bener, dan kuncinya ya harus saling terbuka dan sama-sama kali ya. Kayaknya aku sama Roger selalu sama-sama aja. Kita sama-sama dan berkegiatan sama-sama. Iya, tapi ya nggak juga sih, jujur ya kayaknya ya. Jujur itu yang penting ya, satu jujur. Terus kalian biasanya ada ritual apa gitu nggak sih? Misalnya nih tiap tahun apakah ada, yuk kita ngomongin yuk nih supaya lebih baik lagi apa gitu-gitu, ada nggak sih kayak gitu? Atau itu kayaknya
tiap hari ya. Oh, Kalau tiap sebelum tidur tuh pasti kita ngobrol, kayaknya kita kurang ini, kita harusnya begini, gini, itu pasti ada kayak malam mau tidur tuh ada pembicaraan ke sana lah gitu. Tapi bukan tiap tahun kali ya gitu. Ya anytime aja. Ada ini juga kan kalian juga rajin ikut kajian. Kadang-kadang kan ada kajian tuh yang membahas mengenai ya keharmonisan rumah tangga, suami istri. Itu termasuk pasangan yang rajin juga nggak datang ke kajian berdua gitu ya? Dulu iya. Dulu iya. Sekarang anak makin besar, ya, betul. gitu kan. Makin waktunya ya, waktu dan energi. Iya. Jadi belum lagi. Kakak-kakak yang suka ngajakin. Yang berikutnya Vita atau fakta Cika. Kamu akan menindak tegas akun-akun di Facebook yang memposting berita nggak benar tentang Roger. Ada yang bilang katanya ada beritanya Roger sudah meninggal dunia. Fitnah atau fakta? Menindak tegas enggak sih? Ini serem banget ya. Ini udah gitu breaking news. Jenazah, ya Allah. Iya. Serius, aku kok baru lihat loh ini. Kamu baru lihat? Justru aku waktu lagi live gitu, terus tiba-tiba ada yang komen aja gitu. Terus oh ya, tapi nggak tahu sampai sebegininya. Sampai segini bunyi artikel, fotonya, seriusnya begitu. Apa ini kan didoakan panjang umur, sehat selalu gitu. Masa sih enggak lah, istrinya mana nggak ada di situ. Ini orang kalau ngarang berita tuh niat banget ya. Iya nggak sih? Iya. Enggak lah. Enggak sih ya. Ya kalau aku sama Roger nggak mau ambil pusing yang kayak gini-gini. Kamu baru lihat ini, tapi nggak pernah lihat berita yang lain yang modelnya kayak gini? Nggak pernah. Aku cuek sih orangnya sama Roger. Sama, jadi ya udah. Cuek aja lah gitu ya. Oke, lanjut Vita atau fakta Cika? Iya. Dari semua karakter yang pernah kamu perankan di sinetron, yang paling berkesan dan menguras energi adalah ketika kamu menjadi Karin Hello Kitty. Sangat. Fakta. Lelah sekali, Bun. Kenapa lelah sih? Gitu-gitu tuh lelah gitu ya? Iya, waktu itu aku juga dapat sutradara yang perfect banget ya, yang bikin aku menjadi Hello Kitty seperti itu ya. Jadi ya diikutin kemana aku pergi, tapi ya demi kebaikan, bagus. Maksudnya gitu. diikutin kamu pergi? Diikutin maksudnya waktu lagi di set gitu kan, seharusnya kan ada 3 tim gitu kan, kemana gitu dia ikutin aku terus biar menjaga karakter aku. Kamu jadi di lokasi syuting pas lagi nggak on cam pun harus in the character. Enggak juga sih untungnya ya. Tapi ya seru sih. Seru tapi kayak pusing gitu, tapi ya gitu. Sempet biasanya ya kalau udah lama gitu episodenya panjang gitu kan, kalau buat pemain tuh kadang-kadang suka ada lah gitu geser ke bawah gitu. Kamu tipe kayak gitu juga nggak? Enggak sih ya. Mau ke bawah jadi selingkuh gitu. Mungkin ke bawah juteknya atau apanya gitu. Enggak, emang muka aku udah jutek aja, jadi jangan aslinya juga jutek ya. Ntar jadi kayak totalitas banget gitu. Ini ada netizen yang merating ya 10 peran pelakor. Nih ya, satu ini peran siapa? Aduh, aku gak kebaca lagi. Maya. Kamu adalah nomor 6. Kamu nomor 6. Oh ya ampun, sampai aku nggak sadar lagi loh muka aku yang mana. Sumpah. Mukanya antagonis banget emang pada saat itu lagi di peran ya. Oh ada ini nomor sampai tapi makin kesini antagonisnya makin keren-keren banget loh. Iya kamarannya. Kalau kamu sendiri ya, kalau kamu yang merating nih, karena ada banyak netizen yang bilang katanya kayaknya si Hello Kitty itu nomor 1 deh gitu. Enggak lah, banyak kok yang bagus. Devina Karamoya nomor 4. Kalau menurut kamu suka nontonin gitu nggak sih, ngikutin sinetron mana yang lagi hits gitu-gitu? Ngikutin nggak, tapi ya suka keluar aja di sosmed gitu. Menurut kamu ya sejauh ini nih sebagai sesama pemeran gitu ya, yang nomor 1 tuh yang mana nih yang menurut kamu gila keren, karakternya atau ceritanya tuh pas kena banget? Yang suka muncul itu yang nomor 4 ya. Oh iya. Sering banget ya. Apalagi itu based on true story ya kan? Oh iya, serius. Iya, itu. Oke. Lanjut, berita atau fakta? Ada komentar netizennya dulu mau dibaca. Coba komentar netizen baca dulu ya. Hello Kitty dulu mak gue sampai nangis-nangis lihat ya katanya gitu. Sumpah Karin si Hello Kitty paling bikin naik pitam. Paling sebel catatan hati seorang istri si Hello Kitty. Gue sakit hati banget katanya. Iya, banyak yang benci. Dulu waktu di masa itu gitu ya, kalau kamu lagi jalan di... Iya, banyak yang cubit, banyak yang pukul juga banyak. Iya, ya gimana?
Mau nggak mau gitu. Ada yang katanya ngelemparin ke TV-nya sampai pecah gitu, ada. Astaga, rugi banget. Ya tapi jangan minta ganti rugi ya, kan bukan aku. kamu salah. Tapi kalau sekarang nih bisa. Tapi sekarang kamu udah nggak main sinetron gitu-gitu ya? Iya. Lebih difilter sama suami aja sih. Kalau ada tawaran lagi gitu kan sebuah challenge ya. Kamu Iya. kan terkenal dengan itu. Terus ada tawaran lagi, Antagonis gitu. Antagonis jadi kayak gitu lagi nih, pelakor lagi gitu. Kalau aku sih tipenya peran apa aja. Sebenarnya semakin menantang tuh semakin enak nguliknya sih. Kalau aku ya. Jadi- Semakin menonjol sebenarnya. Oh, jadi mungkin aja kamu terima nih. Iya, tapi izin dulu sama Roger ya. Kalau Roger nggak izin ya mau gimana? Lanjut, Vita atau fakta? Waktu anniversary ke-6 pernikahan kamu sama Roger Agustus lalu, sebenarnya kalian itu berencana pergi berdua aja ke Jepang. Tapi ya nggak tega, akhirnya nggak jadi karena nggak tega ninggalin anak-anak. Fitnah atau fakta? Fitnah sih. Kalau pergi jauh itu pasti bawa anak-anak. Tapi hasrat pengen berdua itu fakta. Tapi mungkin nggak jauh-jauh di Jakarta. Tapi suami nggak mau. Suami yang nggak mau. Jadi sebentar aja, cuman kemana berdua gitu dia. Dia maunya susah. satu rombongan. Iya, nginep satu malam aja misalkan staycation, udah susah. Ya udah nggak usah satu malam lah. Pulang lagi gitu. Ya nggak seru ya. Kalau pergi makan gitu ya sering sering, berdua. berdua. Tapi kalau misalkan kayak Liburan spend apa? time gitu kayak ya Seneng-seneng liburan berduaan aja itu bapaknya nggak tega. Kalau liburan aku juga nggak mau. Oh, iya. Tapi kalau misalkan kayak di Jakarta staycation, misalkan deket gitu ya, ada mamaku juga yang ngeliatin anak-anak gitu kan. Tetap Roger mah susah. Oh iya, udah nggak apa-apa lah ya. Yang penting happy. Mungkin trauma juga kan. Iya Oh kan, iya waktu benar. anakku tuh. Oh, ditinggal sama ini pengasuhnya malah terjadi hal-hal yang itu nggak nginep aja begitu. ya betul. Vita atau fakta, Cika? Iya. Kamu tuh kemarin nonton konser Blackpink, itu sebenarnya kamu mah FOMO doang, nggak terlalu gimana-gimana amat sebetulnya mah Blackpink. Fitnah atau fakta? Jadi sebenarnya aku baru suka tuh baru-baru tahun lalu. Itu juga sebenarnya suamiku yang lebih ngerti Blackpink. Oh no. Jadi pas aku beli tiketnya kata Roger, kok aku nggak dibeliin? Kata dia gitu. Itu cewek semua sayang. Enggak, banyak juga kok yang cowok. Aku kan yang kenalin Blackpink ke kamu gitu. Oh, emang iya? Iya. Suamiku lebih update sih ketimbang aku. Gak nyangka ya Roger. Oke, kita mau tes seputar ada videonya kita lihat yang berikut nih. Ada. Oke, ini ada tes pengetahuan ya. Mohon maaf kalau salah karena saya sendiri juga agak kurang tahu nih kalau artis Blackpink luar negeri nih. Siapa member Blackpink yang disebut netizen kayaknya dia minjem bajunya Inul Daratista saat konser di Indonesia? Ada kan ya komen gitu ya? Jangan marahin aku ya. Ini kan emang fenomena nih. Ada yang bilang, bajunya kayak minjem punya Inul Daratista ya gitu. Yang bajunya suka agak unik itu gitu tuh Lisa. Jawabannya adalah betul. Ya. Serius. Oh iya, baju ini Di kan. komen sama Inul, iya sebenarnya kemarin Lisa mampir dulu ke Pondok Indah sebelum ke GBK minjem baju aku. Yang suka aneh memang bajunya dia sih. Lebih Bagus. ini ya, edgy gitu Iya. ya. Yang berikut, siapa member Blackpink yang pipinya disebut Kinech seperti ini apa sih, madu? Maksudnya gimana sih? Madu apa sih madu? Ada kayak pangsit Korea. Oh kayak pangsit Korea. Ini biar anaknya Blackpink banget ya. Siapa yo? Pipinya kayak pangsit. Yang lain kan agak begini banget ya. Jennie doang sih yang agak lumayan. Apalagi kalau kemarin tuh dia kepang kan, kepang 2. Jadi lebih terlihat. Jawabannya kayak- adalah Jennie. Keren banget ya. Jennie, Betul Jennie. dua. Ketiga. Oh ini pengecekan aku beneran fansnya apa bukan gitu ya? Oh oke. Siapa member Blackpink yang mendapat sertifikat sebagai wanita tercantik di dunia selama 3 tahun berturut-turut? Menurutku, aku kan tadi udah bilang ya, aku suka banget sama Rose. Bener gak sih? Oh, kamu sukanya Rose? Iya. Jawaban yang benar adalah Jisoo. Jisoo ya. Wah, ada sertifikatnya, beneran gitu. loh. Oh iya, 3 tahun berturut-turut. Wow. Oh. Waduh, oke. Dia lebih dewasa sih. Nah ini Rose nih, tentang Rose Iya. ya. Udah Siapa? paling terakhir ya. Nama anjing peliharaan Rose Blackpink. Susah banget. Iya, Kalau buat nggak aku ini tahu susah ya. banget. Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. Namanya Heng. Namanya bagus banget ya. Heng. Oh. Aku nggak tahu lagi.
Oke, nanti kita ngobrol lagi. Ya, tapi kita mau ngobrol sama bintang tamu kita selanjutnya. Ini baru 6 hari lalu melahirkan. Ya, anak keempat. Ya, sebenarnya dia waktu hamil anak ketiga itu agak was-was karena ketika sudah melahirkan anak kedua itu dokter bilang dia ada masalah di jantungnya sehingga disarankan untuk tidak hamil lagi. Tapi ternyata, ternyata udah hamil 3 bulan gitu. Yang anak keempat ini juga dia tidak menyangka karena dia sudah KB, tapi ternyata bobo. Kita lihat dulu profilnya Marsha Natika berikut ini. Tika ini anaknya udah 4 ya. Coba kita sorot dulu, berdiri ini baru melahirkan 6 hari yang lain ya. 6 hari yang lalu. 6 hari yang lalu, Kak. Terus mukanya gini, ibu-ibu yang kok bisa sih deh? Bisa sih. Antagonisnya keluar langsung. Kamu naik berapa kilo sih hamilnya? Emang naiknya cuma sedikit sih, Kak. Cuma 15 kilo aja. Terus jadi begitu melahirkan berkurang berapa tuh? 7? Iya, 7. Ini kayak cuma perutnya aja sih yang kayaknya gede. Itu 1, 2, 3, 4 semua kayak gitu? Iya, 1, 2, 3, 4 Sekeluarga semuanya. tuh genetiknya begitu? Iya, alhamdulillah ya, Kak. Jadi cepet pemulihannya. Mama juga gitu? Iya, Mama juga. Ini coba kita lihat dulu ya seperti apa sih video suasana persalinan Marsha berikut ini. Kita lihat dulu postingan suaminya ya. Nih, aduh Masya Allah akhirnya hari ini datang juga. Walaupun ini lahiran anak keempat, tetap aja rasa deg-degan itu masih tetap ada. Jadi ingat 9 bulan yang lalu Momo padahal udah pasang KB loh gitu ya. Kagia benar-benar qadarullah banget dengan kehamilan anak keempat ini yang baru sadar Momo hamil di bulan kedua. Kayaknya lebih bapaknya lebih kayak. Iya, lebih hamil bapaknya ya, Kak. Gimana kalau yang dulu yang ketiga kan kamu sadarnya pas masih ASI? Iya, betul. Tiba-tiba perutnya kram. Iya. Ternyata udah 3 bulan. Iya. Kalau yang ini ketahuannya? Kalau yang ini pas banget aku di bulan Februari tuh aku umroh sama suami aku. Nah terus pas abis umroh tiba-tiba tuh kan pas banget bertepatan puasa kan Kak. Puasa terus lebaran. Nah akhirnya pas puasa itu aku tuh kayak perutnya udah mulai nggak enak menjelang mau lebaran. Hari pertama aja aku tuh kayak muter kayak setengah hari doang. Akhirnya malam-malam aku nggak kuat, aku ke UGD. Terus aku ternyata dibilangnya GERD sama dokter UGD. Akhirnya nggak keliling lah di hari kedua, hari ketiga. Terus kayak memutuskan suami aku kayaknya kita harus ke Profesor GERD deh, yang benar-benar gastro yang beneran gitu. Dan itu sampai jauh banget Kak. Itu di Jakarta Barat aku sampai datengin karena emang pengen tahu ini beneran GERD atau enggak gitu. Akhirnya pas ngecek terus dokternya aku sambil cerita, iya dok, aku sakit nih GERD-nya, sakit banget ceritain. Tapi dia mencerna cerita aku kan Kak. Terus kayak, ibu selamat, ibu hamil. Dia cuma gitu doang dengar cerita kamu. Iya, terus karena USG kan Kak, USG. Nah terus abis itu aku cuman jadi aku sampai ngelotot sama dokternya, dok gak mungkin saya abis pasang spiral soalnya gitu. Terus akhirnya kayak, dan aku juga kan pas flashback lagi Kak, pas anak kedua itu aku tuh kena PPCM. PPCM tuh apa? Coba jelasin ke ini pemirsa. Istilah sih, istilah kedokteran gagal jantung saat hamil. Ih serem banget. Iya. Yang dirasain apa tuh gagal jantung saat hamil? Sesek Kak. Sesek. Iya, nggak bisa nafas. Gitu. Iya, susah nafas sampai kayak tidur tuh duduk aku. Selama berapa bulan tuh kamu gitu? Itu cuman kayak beberapa hari doang. Untungnya aku aku tuh sigap dan kebetulan waktu itu masih tinggal di rumah mama. Terus aku langsung bilang sama mama aku kayak, mah ini aku nggak bisa nafas tapi aku masih tenang ngomongnya. Sedangkan panik, ya? Suami aku kayak, ayo udah kita harus ke rumah sakit. Nah itu udah pasang-pasang alat-alat itu. Iya. Nggak, terus itu di berapa bulan tuh kamu merasa itu? Itu udah di 6 bulan Kyoda udah di luar sih Kak, gitu. Jadi pas banget udah selesai ASI. Oh, pas udah melahirkan? Iya, udah melahirkan. Gitu. Jadi kita juga sebenarnya sekarang aku juga makanya takut anak ketiga dan keempat karena
Di situ dokter menjelaskan memang nggak boleh punya anak lagi sebenarnya Kak. Oh, karena Gitu. takut ada apa-apa. Iya. Jadi ini kata dokter ini memang kondisi yang munculnya tiba-tiba aja. tiba-tiba aja. Iya. Jadi karena efek hormon Iya, dan habis betul. melahirkan gitu-gitu. Iya, betul. Anak ketiga kan juga ceritanya ini ya. Iya. Kamu juga nggak tahu kalau Ceritanya banyak ya Kak. Jadi banyak yang tiba-tiba hamil aja gitu. Dan terus aku pun juga kayak ngerasa ini karena aku doa sih Kak di pas aku umroh, aku tuh doa sama Allah. Terus aku doa, ya Allah semoga kasih rezeki yang banyak karena anak banyak. Ternyata rezekinya ini. anak ya. Jadi Iya. ditambah banyak lagi gitu Iya, insya Allah ya. amin. Tapi ini aku terharu banget di waktu di captionnya waktu kehamilan anak ketiga ya gitu ya kan. Suami kan ya kekhawatiran lah suami istri karena Iya. sama dokter udah dilarang gitu. Jadi ketika dokter bilang udah hamil gitu, sediam kan di mobil nih berdua. Begitu lihat-lihatan terus kamu langsung aku mau pertahanin anak ini. Iya bener. Dilema banget tuh berarti. Soalnya gini Kak, abis setelah aku ke dokter gastro itu, kita cepet-cepet langsung ke dokter jantung. Karena kan ini nggak main-main ya Kak, untuk hidup dan mati gitu kan ya. Jadinya kita ke dokter jantung, alhamdulillah di situ aku udah dibilang udah recovery Oh, oke. gitu. Jadi Alhamdulillah. 3 tahun udah recovery dan alhamdulillah mamah aku sama mamanya Yuda akhirnya kayak oke, teruskan. Bismillah. Oh, teruskan gitu. kehamilannya. Iya, Aku pikir kehamilannya. teruskan anak tambah 5. Oh, jangan. Jangan dong, Kak. Udah terima. Tapi kan yang lucu dia anaknya tuh namanya nama-nama Jepang itu ya. Ternyata Iya. ada rahasia di balik nama-nama yang seperti nama-nama anak Jepang ini. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi No Secret.